Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Dalam waktu 4 bulan menjadi biku, dia sama sekali nggak mampu menghafal satu bait pun dari suta. Karena kakaknya malu nih sama adiknya yang bodoh banget, akhirnya si kakak nyuruh Culapantaka untuk resign aja lah ya jadi biku. Lalu, Buddha memberikan sepotong kain bersih dan Buddha mengatakan, "Duduklah dengan wajahmu menghadap ke timur, dan ulangi kata-kata Rajoharanam dan bersihkan wajahmu dengan kain tersebut." Jadi ada yang tahu nggak kenapa kok bisa gosok-gosok doang ambil merenung? Langsung arahat. Coba yang ngerti jawabannya bisa komen dulu ya di bawah sebelum aku beberin nih alasannya. Aduh, aku rasanya mau ngeluh nih guys. Kayaknya ya kok makin hari aku belajar ajaran Buddha, aku makin ngerasa kok kayak nggak tahu apa-apa ya. Sepertinya aku nggak pinter-pinter loh guys. Kalian pernah ngerasa gitu nggak sih? Kayaknya kok ajaran Buddha tuh susah banget. Kelihatannya dari luar cuma soal berbuat baik, meditasi, dan jaga moral doang. Tapi makin dipelajarin, wah ternyata kompleks banget. Tapi kok bisa ya? Di zaman Buddha dulu, banyak yang mencapai pembebasan dan keluar dari samsara. Apa semua murid Buddha itu pinter ya? Menurut kalian, ada nggak sih murid Buddha yang nggak pinter-pinter amat? Coba ya, yang tahu bisa komen dulu di bawah sebelum aku mulai pembahasannya di episode Dhamma Friday kali ini. Mahasawaka yang paling bodoh. Kalau kamu ngerasa susah banget paham ajaran Buddha, menurut aku nih ya, jangan nyerah dulu. Kenapa gitu? Karena kamu harus tahu nih kisah yang satu ini. Di dalam buku yang ditulis oleh Handaka Wijananda tentang Mahasawaka yang mengisahkan 74 murid-murid Buddha yang unggul, ada salah satu kisah dari Culapantaka yang dikenal sangat bodoh. Culapantaka adalah cucu dari bendaharawan kerajaan di Rajagaha. Ibunya kawin lari dengan ayahnya yang seorang budak. Saat akan melahirkan, ibunya ingin mengunjungi keluarganya. Tapi sayang, di jalan ia melahirkan. Hal ini terjadi 2 kali. Maka dari itu, kedua anaknya disebut Pantaka. Anak pertamanya yang juga kakak dari Culapantaka bernama Mahapantaka, yang selalu ikut kakeknya pergi kemanapun saat mendengarkan khotbah Sang Buddha. Gak lama kemudian, sang kakak akhirnya memutuskan menjadi biku. Nah, ketika Culapantaka beranjak besar, dia ingin nih mengikuti jejak kakaknya menjadi biku. Setelah izin kepada kakek dan neneknya, kemudian kakaknya si Mahapantaka lah yang menabiskan Culapantaka sendiri untuk masuk ke dalam sangga. Berbeda dengan sang kakak yang sangat cepat merealisasi nibbana dan menjadi arahat atau orang yang sudah terbebas dari siklus samsara, Culapantaka ternyata sangat amat bodoh. Dalam waktu 4 bulan menjadi biku, dia sama sekali nggak mampu menghafal satu bait pun dari suta. Karena kakaknya malu nih sama adiknya yang bodoh banget, akhirnya si kakak nyuruh Culapantaka untuk resign aja lah ya jadi biku. Aduh, kira-kira kalau aku masuk ke anggota sangga, diusir juga nggak ya kalau tetap nggak ngerti-ngerti? Suatu hari, Jiwaka yang merupakan seorang tabib istana Rajagaha dan sekaligus tabib pribadi Buddha Gotama yang juga anak angkat dari Pangeran Abaya, anak Raja Bimbisara, datang ke wihara untuk mengundang Sang Buddha dan para biku arahat untuk berkunjung makan siang di rumahnya. Mahapantaka yang diberi tugas untuk memberitahu para biku tentang undangan makan siang tersebut mencoret nama Culapantaka dari daftar undangan karena sang adik bukan biku arahat. Ya ibaratnya jangankan jadi arahat, untuk ingat sepenggal syair suta aja dia nggak mampu. Jadi menurut Mahapantaka, adiknya ini nggak layak diundang sama biku-biku lainnya yang terpelajar. Nah, ketika Culapantaka mengetahui hal itu, dia merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk kembali hidup sebagai seorang perumah tangga. Akibat yang harus ditanggung dari kehidupan lampau. Kalian mungkin bertanya-tanya, Kok bisa sih Culapantaka ini berbeda jauh dari Mahapantaka? Padahal kan mereka kata adik ya. Setidaknya satu genetik itu harusnya 11-12 lah. nah, jangan lupa, di video Drama Friday kita sebelumnya, kita sempat bahas tentang evolusi manusia ya guys. Setiap makhluk itu tidak mewarisi genetik leluhurnya, melainkan mewarisi karma mereka sendiri. Kebodohan Culapantaka bukan tanpa sebab, melainkan diakibatkan dari perbuatan lampaunya saat terakhir di zaman Buddha Kasapa. Sebagai biku yang sangat pandai, tetapi menghina biku lain yang sangat bodoh. Akibat dari perbuatannya tersebut, saat terakhir sebagai Culapantaka, ia menjadi sangat bodoh sehingga tidak mampu mengingat sedikit pun ajaran Buddha. Nah, di zaman now nih, banyak banget orang suka bully-bully sosmed. Ada orang gak paham dikit, langsung diserang netizen. Hati-hati loh guys, kalau yang kalian katain bodoh itu ternyata orang suci. Bisa gawat nanti kalau misalnya akhirnya kalian jadi bodoh. Aduh, jangan sampai deh, aku sih gak mau ya. Menjadi arahat hanya dengan menggosok kain. Sang Buddha mengetahui kegalauan Culapantaka dan sebelum berangkat ke undangan Jiwaka,
Buddha menemuinya terlebih dahulu dan membawanya ke Gandakuti untuk menghiburnya. Lalu, Buddha memberikan sepotong kain bersih dan Buddha mengatakan, "Duduklah dengan wajahmu menghadap ke timur dan ulangi kata-kata Rajoharanam dan bersihkan wajahmu dengan kain tersebut." Rajoharanam berarti menghilangkan kotoran. Teknik ini bisa dilakukan dalam meditasi Buddha untuk mendapatkan pengetahuan tentang ketidakkekalan. Sang Buddha menggunakannya untuk menggambarkan perubahan yang tak terelakkan seperti kain yang kotor meskipun sudah berusaha untuk dijaga kebersihannya. Intinya untuk memahami sifat anicca, dukkha, dan anatta. Ketika Culapantaka melaksanakan perintah ini, ia melihat kainnya menjadi kotor. Dan ketika ia memusatkan pikirannya pada ketidakkekalan segala sesuatu, Sang Buddha mengirimkan seberkas cahaya dari rumah jiwaka dan menasehatinya tentang perlunya menyingkirkan kotoran nafsu dan kejahatan lainnya. Di akhir nasihat tersebut, Culapantaka mencapai tingkat arahat dengan 4 Patisambhida atau Patisambhida Magga yang biasa kita kenal sebagai 4 kesenyataan mulia yang mencakup pengetahuan yang dijelaskan di 3 Pitaka atau 3 keranjang ajaran Buddha, yaitu Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma. Wah, keren banget gak sih? Cuma gosok-gosok doang langsung jadi arahat. Aku mau juga dong. Kalau aku gosok-gosok, nanti yang keluar malah jin. Jadi ada yang tahu nggak kenapa kok bisa gosok-gosok doang ambil merenung, langsung arahat? Coba yang ngerti jawabannya bisa komen dulu ya di bawah sebelum aku beberin nih alasannya. Jadi ternyata di salah satu kehidupan lampaunya, Culapantaka pernah menjadi raja. Dan ketika berjalan-jalan mengelilingi kotanya, ia menyeka keringat di dahinya dengan kain bersih yang dikenakannya. Dan melihat bagaimana kain itu ternoda. Pikirannya kemudian memahami gagasan tentang ketidakkekalan. Nah, oleh karena itu, ia melakukannya dengan mudah pada saat terlahir sebagai Culapantaka. Buddha melihat potensi dan masa lalu Culapantaka, maka beliau membuat Culapantaka memanggil kembali ingatan akan perenungannya di masa lampau. Wih, bener-bener ya, Buddha tuh memang bisa mengajar dan mengarahkan sesuai potensi setiap individunya. Kalau aku hidup di zaman Buddha, kira-kira aku udah arahat belum ya? Atau jangan-jangan dulu aku cuma semut, makanya belum tercerahkan. Di rumah jiwaka, para umat menuangkan air sebagai tanda telah melakukan perbuatan dana, tetapi Sang Buddha menutup mangkoknya dengan tangan dan berkata bahwa masih ada biku arahat yang ada di wihara. Dan semuanya mengatakan, nggak ada biku arahat yang tertinggal. Tapi Sang Buddha menjawab, masih ada 1 orang biku yang tertinggal dan memerintahkan seseorang pembawa pesan untuk menjemput Culapantaka di wihara. Ketika pembawa pesan dari rumah jiwaka tiba di wihara, dia menemukan tidak hanya 1 orang, tapi ada 1000 orang biku yang serupa. Wah, kok bisa ya? Jadi, setelah pencapaian pengetahuan tertingginya, salah satu efeknya adalah memiliki kemampuan batin yang disebut abhina, guys. Utusan itu kembali diutus ke wihara untuk kedua kalinya, dan diperintahkan untuk mengatakan bahwa Sang Buddha mengundang biku yang bernama Culapantaka. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan tersebut, 1000 suara menjawab, "Saya adalah Culapantaka." Dengan bingung, dia kembali ke rumah jiwaka untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, sang utusan akhirnya diperintahkan untuk menarik biku yang dilihatnya pertama kali mengatakan bahwa dia adalah Culapantaka. Dengan cepat, dia memegangnya dan semua biku yang lain langsung menghilang. Dan Culapantaka menemani utusan tersebut ke rumah jiwaka. Ketika masalah Culapantaka dibicarakan di antara para biku, Sang Buddha berkata bahwa seseorang yang rajin dan tetap pada perjuangannya pasti akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian Buddha membabarkan syair. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Wah, aku merinding loh guys ceritain soal ini. Banyak banget moral ceritanya. Selain kita nggak boleh nyerah terhadap potensi kebajikan kita juga nggak boleh nih menghina siapa aja. Karena bisa aja orang yang kita hina itu orang suci. Ya, walaupun namanya masih menjadi makhluk yang belum suci, kita sering malahan memperbanyak kotoran batin, tapi seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, semuanya adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi, kalau kita nggak mau tenggelam dalam kotoran batin, kita harus mulai belajar latihan yang dianjurkan oleh Buddha, yaitu 8 jalan tengah. Kita mungkin gak bisa tiba-tiba suci seperti Culapantaka, tapi setidaknya kita udah coba memasuki jalan keluar dari siklus samsara yang tiada akhirnya ini. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau ngasih revisi, pertanyaan,
atau nambahin pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kita bakal diskusin bareng-bareng guys. Jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!